Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ini boleh dikatakan kalender gereja disebut masa-masa Advent. Advent itu menantikan kedatangan Tuhan. Nah, kalau sekarang ini kita memang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi di bulan Desember ini kita karena akan merayakan Natal, kita menantikan Tuhan ya waktu itu datang ke dalam dunia menjadi seorang anak bayi ya untuk nantinya hidup di dunia ini walaupun tidak terlalu lama. Cuma 33,5 tahun, itu pun pelayanannya juga tidak terlalu lama, cuma kira-kira 3,5 tahun untuk melayani. Ya, tetapi terpuji Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu mempunyai manfaat yang teramat sangat besar. Bukan saja sekedar untuk waktu itu, tetapi untuk masa selanjutnya, bahkan sampai masa kekekalan. Punya dampak yang luar biasa. Sebab tanpa Kristus datang, tanpa Kristus hidup, tanpa Kristus melayani, tanpa Kristus mati di atas kayu salib, tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Semua orang akan binasa karena semua orang sudah boleh dikatakan terkontaminasi dengan dosa awal, yaitu dosa Adam Hawa. Maka semua orang sudah berbuat dosa, tidak ada satu, bahkan kalau kita membaca di dalam surat Rum kata tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada. Berarti semua orang sudah durhaka, sudah tidak baik. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya, kalaupun toh ada orang mengatakan aku ini orang saleh, tapi kesalehan manusia itu dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya seperti kain yang kotor. Ya, yang kain kotor itu kemana tempatnya? Ya dibuang. Ya, tapi kita bersyukur Tuhan mau datang. Maka Natal itu benar bukan saja untuk kita bersuka cita. Memang kita dengan kedatangan Tuhan kita harus bersyukur, bersuka cita. Tapi juga Natal mengajar kita memang untuk seperti Kristus. Datangan Kristus itu adalah pengorbanan yang teramat sangat besar. Pengorbanan yang amat sangat besar. Sebab Tuhan Yesus yang tadinya dari surga, tempat yang katakan tidak ada barang najis di sana, semua indah, semua baik, semua mulia. Bahkan Tuhan Yesus itu disubyo-subyo atau dipuja-puja oleh para malaikat yang berjuta-juta, bahkan ya kita tidak tahu berjuta-juta atau bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun malaikat, kita tidak tahu. Tapi luar biasa, penuh dengan kemuliaan. Dia rela tinggalkan, datang ke dalam dunia ini, dan dunia ini dibanding dengan apa yang sudah diciptakan Tuhan terlalu sangat kecil. Tapi juga dunia yang sudah boleh dikatakan sudah dikotori oleh dosa. Wah, tempat yang sangat-sangat kontradiksi dengan apa yang di surga. Sangat kontradiksi. Ya. Di sana serba mulia, di sini serba kotor. Tapi Tuhan rela datang. Ya. Tuhan rela datang, maka Tuhan berkata bahwa orang sehat tidak perlu tabib. Yang perlu tabib itu adalah orang sakit. Demikian juga orang benar tidak perlu Tuhan.
orang berdosa, padahal semua orang berdosa, berarti seharusnya semua orang perlu Tuhan. Tidak ada sebenarnya satu orang pun yang tidak perlu Tuhan, tidak membutuhkan Tuhan. Kalau dia mengatakan aku tidak butuh Tuhan, ya nanti celaka sendiri. Dia harus menanggung kutuk hidup manusia sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan rela datang untuk manusia. Dan dengan ini sebenarnya supaya melalui peristiwa Advent itu menyadarkan manusia untuk merasa butuh Tuhan, perlu Tuhan, supaya hidupnya tidak binasa. Ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak untuk merenungkan satu kisah yang indah. Dan kisah ini saya ambil dari Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, yaitu tentang gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah malaikat-malaikat bersama-sama dengan malaikat itu jumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, sampai di sini bacaan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan, yang pertama kali ikut bersuka cita itu justru kalau kita melihat adalah malaikat-malaikat. Sebab pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan, malaikat-malaikat itu turun dari surga lalu memuliakan Allah, dan kemudian malaikat-malaikat ini memberitakan kepada para gembala-gembala setelah mereka itu menyampaikan apa itu berita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang bawa sukacita besar. Lalu mereka memuji-muji Allah, memuliakan Allah. Saya percaya mereka bersukacita sekali. Karena apa? Karena ya tahu bahwa Kristus datang itu untuk menyelamatkan manusia. Berarti mereka tahu kasih Allah yang begitu besar. Nah, setelah malaikat-malaikat ini kembali ke surga, nah ini yang saya ingin tekankan. Para gembala-gembala itu tidak berkata, "Wah, ada berita bagus ya,
Ya kita senang, ayo sudah kita senang-senang aja, kita di sini saja. Lalu kita sudah tetap menjaga kambing-kambing domba ini, dan mari kita dengan sukacita kita tidur bisa nanti nyenyak. Enggak. Padahal itu tengah malam boleh dikatakan. Tapi mereka itu kemudian satu dengan yang lain boleh dikatakan berunding. Kita setelah mendengar ini bagaimana? Lalu mereka itu mengambil satu keputusan, ayo kita melihat apa yang seperti dikatakan oleh malaikat-malaikat itu. Jadi mereka tidak cuma mendengar, tapi mereka itu kepingin rindu untuk menyaksikan tentang berita itu, ya, tentang apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Mereka sangat rindu sekali. Lalu mereka itu dikatakan tidak berlambat-lambatan, tapi segera mereka berangkat menuju tempat yang ditunjukkan oleh malaikat itu. Nah, dari sini kita melihat para gembala itu memang para gembala ini bisa, itu domba-dombanya miliknya sendiri bisa, tapi juga bisa mereka itu hanya boleh dikatakan penjaga, boleh dikatakan orang yang digaji untuk menjaga kambing dombanya tuannya, ya, sebab zaman dulu itu orang ada tuan-tuan yang mempunyai kambing domba banyak, tidak bisa menggembalakan sendiri, dan tentu mereka itu mempunyai penjaga-penjaga atau para gembala-gembala, ya, seperti kalau kita melihat Abraham dengan Lot, para gembala-gembalanya atau itu bertengkar nilai, berarti juga kita lihat keturunan mereka pun kemudian mempunyai kambing domba dan binatang-binatang yang lain. Mereka punya gembala-gembala, bahkan boleh dikatakan seperti punya pasukan gitu. Ya, sebab Abraham pernah melawan musuhnya itu dengan berapa ratus para katakan pegawai termasuk gembala-gembala itu berarti mereka punya rombongan atau banyak. Nah, para gembala-gembala ini begitu mereka mendengar, lalu mereka itu berunding bagaimana dengan berita ini. Mereka lalu menuju ke sana. Jumlahnya tentu banyak. Nah, tadi sudah saya katakan bisa domba itu milik sendiri atau milik dari tuannya. Nah, waktu mereka pergi itu, mereka tidak takut risiko, sebab malaikat sudah berkata jangan. Tidak takut risiko apa? Tidak takut domba-dombanya akan hilang. Mereka tidak takut. Mereka tahu Tuhan itu pasti akan menolong. Mereka juga tidak takut perjalanan mereka itu nanti akan ketemu atau tidak. Juga tidak takut. Karena Tuhan juga berkata jangan takut. Tapi juga mereka tidak takut risiko, karena zaman itu tentu tidak seaman zaman sekarang. Ya, artinya di tengah-tengah perjalanan padang-padang, kenapa mereka menjaga kawanan domba itu? Untuk menjaga dari binatang buas, tapi juga orang-orang jahat. Mereka tidak takut nanti ketemu orang jahat, tidak takut. Jadi mereka itu karena kerinduan itu hilang rasa takutnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kita kalau karena firman Tuhan kita mau melakukan firman Tuhan, kita tahu di hadapan kita itu selalu ada resiko. Selalu ada. Kalau kita baca seluruh Alkitab, orang yang taat Tuhan itu mesti ada resiko. Misalnya salah satunya, murid-murid diperintahkan Tuhan untuk menyeberang ke seberang. Dalam perjalanan bukan tanpa risiko. Angin badai. Ya kan? Ya, kita bisa bayangkan angin badai itu kan bisa macam-macam. Ya. Angin badai.
Murid-murid Tuhan diperintahkan untuk pergi mengabarkan Injil. Bukan tanpa resiko. Resikonya banyak. Bahkan tidak sedikit yang jadi martir. Ya. Resiko. Tapi mereka karena nurut Tuhan, luar biasa. Luar biasanya rasa takut itu bisa hilang. Mereka itu tetap bisa berani. Kalau kita mendengar martir-martir misalnya, ya, yang sering kali kita dengar, oh dibakar. Oh, mereka berkata tidak takut. Api ini kan cuma api sementara. Nanti kamu kalau tidak bertobat dibakar dengan api yang kekal, ya Polikarpus. Lebih-lebih Yohanes sampai digoreng, sampai dianiaya, tidak mati, dibuang di pulau yang tidak ada apa-apanya, malah melihat surga, dapat wahyu. Jadi itu luar biasa. Allah itu kalau berfirman dan firmannya dituruti itu jaminannya luar biasa, sehingga sekalipun ada risiko yang besar mereka tidak takut. Nah, kita di dalam Natal, Advent, kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak usah takut risiko ada apa-apa. Pokoknya kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita juga saat ini kita mendoakan negara bangsa kita, oh bangsa kita itu menghadapi untuk mencapai apa yang dirindukan, risiko banyak. Tapi kalau kita bawa kepada Tuhan, Tuhan akan pasti menolong. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Tuhan bukan saja cuma menyertai, tapi Tuhan juga pasti akan menolong. Dan pertolongan Tuhan itu sudah sangat terbukti. Pertolongan Tuhan itu sudah sangat terbukti. Nah, lalu kita teruskan. Para gembala ini lalu bersegera. Cepat-cepat mereka berangkat ke Rerikatan. Berangkat menuju ke tempat yang ditunjukkan malaikat itu. Dan akhirnya mereka sampai. Nah, setelah sampai, mereka tidak langsung membawa kambing, domba, persembahan, enggak. Tapi mereka setelah melihat, wah mereka sukacita, lalu menceritakan apa yang dikatakan oleh para malaikat ini. Ya, mereka tidak membawa belikan persembahan barang-barang, enggak. Tapi persembahan mereka adalah hati yang terbuka untuk Tuhan, menghargai Tuhan, hati yang terbuka untuk Tuhan. Ini penyerahan yang sebelum. Kalau orang sudah menyerahkan hatinya, apa saja dia serahkan. Orang bisa menyerahkan apa-apa tanpa hati, bisa, tapi tidak akan mungkin menyerahkan semuanya. Paling-paling ya cuma recehan. Tapi kalau orang sudah menyerahkan hatinya kepada Tuhan, apa saja yang dia punya dia rela serahkan. Ya. Maka Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua? Kalau Simon Petrus mengasihi Tuhan lebih dari semua, apa saja sampai nyawanya, keluarganya, apa saja dia rela serahkan kepada Tuhan. Ya. Dia orang tinggalnya di Galilea. Tapi matinya di mana? Sebagai martir. Kita seringkali dengar di Roma. Padahal antara Galilea sama Roma itu dekat atau jauh? Wow, sangat jauh sekali. Sangat jauh. Lah ini para gembala-gembala hatinya. Maka apa yang terjadi?
yang terjadi, apa yang disampaikan malaikat-malaikat itu didengar orang-orang sukacita, tapi buat Maria, ibu secara manusia yang dipakai Allah untuk melahirkan Tuhan Yesus, mencatat dalam hatinya. Wah, ini orang yang mencatat di tulisan bisa hilang, apalagi sekarang kertas. Ya, kertas bentar rusak. Dulu papirus saja bisa rusak, batu saja bisa rusak. Ini disimpan di dalam hatinya. Hati yang mengasihi Tuhan. Waduh, Maria bersukacita. Nah, kita kalau datang kepada Tuhan, memang ada firman Tuhan, kalau kita ini datang kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong. Bagus, itu benar. Tapi yang paling bagus adalah mempersembahkan bukan dengan tangan kosong, itu bukan tangan jasmani, tapi tangan hidup kita, yaitu hati kita. Kita mungkin tidak bawa barang apa-apa, tapi hati kita serahkan pada Tuhan. Itu jauh lebih berguna. Maka kalau Tuhan mengatakan hendaklah kamu percaya kepada Tuhan, mengasihi dengan segenap hati. Segenap hati. Para gembala ini datang dengan hatinya. Dia persembahkan dengan hatinya. Tapi saya percaya kalau dia punya apa-apa, pasti dia akan serahkan, persembahkan. Tapi karena dia mungkin karena cuma gembala yang sebagai hamba, jadi yang dia gembalakan itu milik tuannya, ya dia punya yang paling berharga, ya hatinya, hidupnya dia persembahkan. Indah. Oleh karena itu, siapa gembala? Para gembala ini kan orang-orang yang boleh dikatakan orang secara rohani itu kelas berapa gitu. Kalau ya orang-orang yang tidak terhitung, sebab dia kan nomaden, pindah sana pindah sini, boleh dikatakan tidak seperti orang Parisi yang Saduki atau para imam yang sambil nari di bait Allah. Udah. Tapi hatinya yang Tuhan mau terutama. Dan puji Tuhan, sehingga orang gembala-gembala ini orang yang sangat-sangat sederhana, tapi dicatat di dalam firman Tuhan Alkitab, dan tiap tahun boleh dikatakan disebut. Ya, tiap tahun berita tentang Natal itu selalu ada tentang gembala yang disebut. Bukan saja Maria yang mengurapi Tuhan Yesus, dikatakan di mana saja nanti berita Injil akan diberitakan namanya. Itu ya, tapi malaikat-malaikat yang tidak membawa apa-apa. Ya, Narwastu pun karena membawa hatinya. Oh, puji Tuhan. Nah, biarlah kita di dalam mengiring, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, terutama dengan hati. Dengan hati yang dipasrahkan pada Tuhan. Ya, dipasrahkan pada Tuhan. Sehingga risiko yang di hadapan kita ini tidak akan takut. Kita tidak akan takut risiko apapun. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pembelaan Tuhan itu luar biasa. Ya, lalu kita akan mendoakan negara bangsa kita juga, apalagi sekarang ini menghadapi bukan saja tangan-tangan iblis yang memakai manusia untuk merongrong negara, juga pandemi. Kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut. Bukan berarti kalau kita tidak perlu takut itu boleh berarti dikatakan lalu boleh hidup sembrono, juga tidak boleh. Ya. Para gembala-gembala ini mereka datang kepada Tuhan. Berarti mereka itu lebih mengutamakan Tuhan. Lebih mengutamakan Tuhan. Mari kita juga dalam hidup ini seperti gembala-gembala ini, mempersembahkan hati kita berarti mengutamakan Tuhan.
sehingga hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tidak perlu takut risiko apapun juga. Ya, bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, kamu tidak usah takut dengan siapapun juga yang cuma bisa membunuh tubuh, yang kemudian setelah itu tidak bisa berbuat lain kecuali membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Allah yang setelah membunuh tubuh bisa membunuh yang lain. Roh jiwa kita membunuh itu artinya pisah dengan Tuhan, kita akan mengalami penderitaan. Kepada manusia sekalipun dengan ancaman begini begitu, karena kita nurut Tuhan, kita tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Nah, kemudian kita melihat para gembala-gembala ini setelah mereka ketemu Tuhan, ya mereka menyembah, memuji Tuhan. Mereka itu kemudian ya setelah menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh para malaikat, mereka kemudian setelah itu kembali, mereka bekerja tapi pulang dengan sukacita. Tadinya mereka itu bekerja dengan mungkin penuh rasa takut, berat, tapi setelah mereka ketemu Tuhan, wah mereka pulang dengan sukacita, dan saya percaya bekerja dengan sukacita. Orang bisa bekerja, tapi kalau dengan hati yang berat, pekerjaan seringan apapun akan jadi berat. Tapi orang bekerja bisa berat-beratnya, tapi kalau dengan hati dengan Tuhan, ya hati yang mengasihi Tuhan, pekerjaan itu akan jadi ringan. Akan jadi ringan. Tidak akan berat. Karena apa? Karena sudah mengasihi terlebih dahulu. Ya, puji Tuhan. Nah, ini perlu bagi kita. Saya menyadari bahwa pelayanan bukan satu hal yang ringan. Sebab pelayanan itu adalah yang dilayani bukan barang, tapi jiwa-jiwa yang tidak mudah. Tapi saya yakin dengan Tuhan kita akan bisa melayani dengan baik, bahkan dengan Tuhan melayani sangat baik. Ya, Tuhan memberkati. Nah, kemudian kalau kita melihat selanjutnya, ya setelah ini memang Tuhan Yesus kemudian tidak terus di kandang itu, tapi kemudian mereka tinggal di Bethlehem, ya sampai berapa tahun tidak dituliskan, tapi nanti setelah itu dia kembali ke Nazaret, ya setelah dari Bethlehem bawa ke Mesir kemudian ke Nazaret. Nah, yang saya ingin lanjutkan yaitu setelah Tuhan Yesus, berita tentang Tuhan Yesus disampaikan yang di Palestina kepada gembala pertama kali, lalu kemudian yang di luar di luar Palestina itu adalah kepada para orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus ini kok tahu? Ya mereka tahu karena ada di kitab Taurat itu kata bintang yang menandakan kelahirannya Mesias. Ya. Nah, lalu orang-orang Majus ini menanti-nantikan melihat, karena mereka orang-orang Majus itu rupa-rupanya juga para astronom, artinya ahli perbintangan. Mereka melihat tanda bintang itu, lalu mereka berangkat. Nah, saya ingin ceritakan salah satu dari orang Majus. Memang di Alkitab cuma dikatakan berdasarkan persembahannya Mazmur Kemenyan 3 orang. Tapi saya percaya orang Majus itu tidak cuma 3 orang itu. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah orang Majus keempat, yang namanya Artaban. Nah, Artaban itu begitu dia melihat bintang itu, langsung dia mempersiapkan semua yang dia punya, dia bawa. Ya, semua yang dia punya dia bawa.
untuk nantinya dipersembahkan kepada Mesias ini. Lalu apa yang terjadi? Perjalanan Artaban ini, begitu dia berjalan, dalam perjalanan ini pasti dia dengan rombongan ya, karena zaman itu tentu orang tidak akan pergi kemana-mana sendiri ya, naik unta. Nah, lalu Artaban ini di satu tempat tiba-tiba dia ketemu orang yang sangat-sangat menderita. Nah, waktu dia melihat, dia tidak berkata, wah maaf ya saya tergesa-gesa mau ketemu Mesias, saya tidak bisa nulungi kamu. Oh enggak, tapi dia berhenti. Ya boleh dikatakan kalau saya gambarkan seperti orang Samaria yang murah hati itu. Dia kan perjalanan juga, ketemu orang yang dirampok itu. Dia enggak, waduh aku sendiri perjalanan mau, enggak. Dia langsung berhenti nulung. Bahkan bukan saja nulung di situ, tapi dibawa ke, kalau sekarang ya rumah sakit atau puskesmas, untuk kemudian diserahkan kepada para perawat di situ atau dokter di situ. Katakan nanti biayanya kalau kurang saya akan datang kembali, saya akan tambah, akan saya cukupi. Nah ini Artaban ini juga, dia menolong orang itu sampai orang itu tertolong. Setelah orang itu tertolong, dia perjalanan lanjut. Di tengah perjalanan ketemu lagi orang yang menderita. Dan ini terus berlanjut terus. Ketemu orang menderita. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia sampai di Yerusalem, hartanya sudah habis sama sekali. Yang dia bawa dari daerah timur itu habis. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi, tapi sudah sampai di Yerusalem, dan perjalanan di mana dia dari tempat tinggalnya sampai ke Yerusalem itu perjalanannya 33 tahun. Begitu dia sampai di sana, dia sudah tua. Dia sudah tua. Nah, begitu dia sampai di sana, dia diberitahu apa? Beritahu bahwa orang yang menyebut dirinya Mesias itu di kayu salib sudah. Jadi pas Tuhan Yesus disalib, ini menurut kisah, hikayatnya seperti itu. Walaupun di Alkitab tidak ada. Langsung dia menuju ke Golgota. Dan begitu dia sampai ke Golgota, dia ketemu Tuhan Yesus yang sudah ada di kayu salib. Dan dia kemudian menceritakan, dia minta maaf bahwa saya datang kepada Tuhan, saya tidak bisa membawa apa-apa karena saya sudah pakai untuk menolong orang-orang dalam perjalanan yang saya temui yang dalam keadaan sangat-sangat menderita, itu semua sudah saya tolong. Nah itulah yang nantinya kisah Artaban itu ditutup dengan ucapan Tuhan Yesus dalam Matius 25, dikatakan, apa yang kamu berikan kepada orang-orang yang paling hina, paling membutuhkan, itu sama seperti kamu berikan kepadaku. Wah, itu bisa seperti itu karena Artaban, boleh dikatakan itu adalah orang yang sangat merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga rela kehilangan semua. Nah, kisah Artaban ini sebenarnya itu adalah menggambarkan kita ini rindu kepada Tuhan, mau melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tapi selama kita di dalam dunia ini, kita belum ketemu Tuhan, baru nanti pada akhirnya. Nah, kalau kita melangkah seperti Artaban, melayani walaupun sampai boleh katakan
habis-habisan. Kita tidak usah takut, Tuhan akan berkata, mari masuk dalam kemuliaan. Karena apa yang kamu lakukan itu sama seperti yang kamu lakukan untuk aku. Mari masuk dalam kemuliaan. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjelang Natal. Mari kita siapkan hati kita seperti orang gembala-gembala. Hati yang dibawa kepada Tuhan. Artaban hidup hati yang dibawa kepada Tuhan. Itu berkenan sekali, itu akan dicatat. Ya, itu akan dicatat oleh Tuhan. Itu akan sangat menguntungkan kita. Dan itu akan membawa berkat buat kita. Nah, kalau sekarang kita juga mendoakan untuk bangsa kita, negara kita, dan pemimpin kita, supaya mereka semua diselamatkan. Saya percaya itu lebih berharga. Lebih berharga. Bukan berarti kita kalau punya tidak usah mempersembahkan. Oh, tidak. Kalau kita lihat orang Majus yang lainnya, mereka mempersembahkan Mazmur, kemenyan. Karena perjalanan mereka yang lain itu cuma 2 tahun kira-kira. Ya. Tapi Artaban itu 33,5 tahun. Jadi yang perjalanan 2 tahun itu masih punya harta yang dipersembahkan. Tapi ini Artaban sudah tidak. Itu tidak masalah, yang penting hati. Nah, oleh karena itu mari kita akan bersama-sama berdoa. Di samping untuk negara, bangsa, dan pemimpin kita, mari kita doakan anak-anak Tuhan di mana-mana tempat, supaya mereka itu merindukan Tuhan dengan hati mereka, sehingga mereka itu akan lebih mengutamakan Tuhan, lebih nurut Tuhan, lebih menjadikan Tuhan itu fokus dalam hidupnya. Dan biar melalui firman Tuhan ini Tuhan memberkati kita.